Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi dalam channel di Audiobox Indonesia. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dikelilingi kebahagiaan. Jika yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang memberi rezeki adalah Allah, mengapa harus bersedih, harus takut terhadap sesama? Orang yang bersedih adalah orang yang dangkal nalarnya, yang rapuh imannya, yang memandang dunia ini sempit sesempit jalan pikirannya. Lantas, bagaimana cara menghilangkan kesedihan, menghapus air mata yang tak pernah kering oleh penderitaan dan kesusahan yang menyakitkan hati, serta melumpuhkan semangat hidup? Untuk itu, buku ini hadir sebagai pelipur lara, pendorong semangat, dan penghapus air mata. Karena di dalamnya dijelaskan berbagai solusi dalam mengatasi kesedihan dan penderitaan hidup. Jangan bersedih. Intisari la tahzan. Biarkan yang berlalu. Orang yang selalu mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas kegagalan di dalamnya merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Bagi orang yang berpikir berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali, cukup ditutup rapat-rapat lalu disimpan dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya, atau diletakkan dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian, karena masa lalu telah berlalu dan habis, kesedihan tak mampu mengembalikan lagi, keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali, kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan menghidupannya kembali, karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda dari bayangan masa lalu. Apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu, matahari ke tempatnya terbit, seorok bayi ke perut ibunya, air susu ke payudara sang ibu, dan air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah keterikatan Anda dengan masa lalu, keresahan Anda atas apa yang telah terjadi padanya, keterbakaran emosi jiwa Anda oleh api panasnya, dan kedekatan jiwa Anda pada pintunya adalah kondisi yang sangat naif, ironis, memprihatinkan, dan sekaligus menakutkan. Membaca kembali lembaran masa lalu hanya akan memupuskan masa depan dan mengendurkan semangat dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah selalu mengatakan itu adalah umat yang lalu. Begitulah ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya, dan tak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang mau menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya demikian. Janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya, dan konon, kata orang yang mengerti bahasa binatang, sekawanan binatang sering bertanya kepada seekor keledai begini, "Mengapa engkau tidak menarik gerobak? Aku benci khayalan," jawab keledai. Adalah bencana besar manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal, berapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu, sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya, angin akan selalu berhembus ke depan, air akan mengalir ke depan, setiap khalifah akan berjalan ke depan, dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Jangan risau, masa depan pasti datang. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Surat An-Nahl ayat 1.
Jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan dapat diraba, belum berwujud dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok, mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpa dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya? Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak? Dan apakah hari esok kita itu terwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas, hari esok masih ada dalam alam goib dan belum turun ke bumi. Maka, tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Bisa jadi kita akan terhenti jalan kita sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Dan bisa jadi pula kita akan sampai pada jembatan itu dan kemudian menyeberanginya. Dalam syariat, memberi kesempatan kepada pikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka alam goib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya adalah suatu yang tidak dibenarkan. Pasalnya, hal itu termasuk tulul amal atau angan-angan yang berlalu jauh. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Surat Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa usia hidupnya berada di genggaman yang lain tentu tidak akan menggadaikan untuk sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang tidak tahu kapan akan mati tentu salah benar bila justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang belum ada dan tak terwujud. Biarkan hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakannya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk. Jika Anda heran, maka lebih mengherankan lagi orang-orang yang berani menebus kesedihan suatu masa yang belum tentu matahari terbit di dalamnya dengan bersedih pada hari ini. Oleh karena itu, hindarilah angan-angan yang berlebihan.